Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Saya Desi Amelia, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan siswa Ibu sewaktu SMA 4 tahun yang lalu. Oh iya, tidak apa-apa. Ada apa ya, Devi? Jadi begini, Bu, saya ada tugas praktik bertelepon dengan seorang guru bahasa Indonesia untuk membahas suatu topik yang temanya pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Jadi, jika Ibu bersedia, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia membantu dan menjawab pertanyaan dari saya? Baiklah, Ibu bersedia menjawab pertanyaan dari kamu. Silahkan, Devi. Terima kasih, Bu. Dan sebagai guru bahasa Indonesia selama ini, bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai proses pembelajaran bahasa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini? Sebenarnya belajar di rumah tidak mengubah cara pembelajaran di dalam kelas. Maksudnya, meskipun peserta didik di rumah, para guru tetap mengajar, tetap ada interaksi dengan peserta didik. Namun demikian, bagaimanapun juga penerapan pembelajaran daring bagi peserta didik ini memberikan pengaruh terhadap cara pembelajaran yang biasa, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa kendala yang dialami ketika proses pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan secara daring. Contohnya saja seperti praktik membaca puisi atau berpidato, yang biasanya dapat dipraktikkan di depan umum untuk melatih skill dan public speaking siswa. Tapi, karena sekarang pembelajaran dilakukan secara daring, praktik tersebut tidak dapat dilakukan secara tatap muka, hanya bisa melalui video yang diunggah ke media sosial. Oh, jadi jika dampak negatif dari pembelajaran daring banyak dirasakan para siswa, bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu juga banyak merasakan dampak negatif dari pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu ajarkan secara daring? Iya, tentunya Devi. Dampak negatifnya lebih banyak dirasakan dibandingkan dengan dampak positifnya. Keluhan dari para siswa selalu menyerbu para guru, termasuk ibu sendiri. Seperti masalah jaringan yang selalu dialami setiap siswa, apalagi ketika akan mengirim tugas. Dan para guru mulai kekurangan jam mengajar, yang biasanya bisa mengajar selama 2 jam, namun sekarang hanya mengajar selama 1 jam. Selain itu, materi yang bisa ibu jelaskan kepada murid juga tidak terlalu banyak. Sehingga banyak murid yang tidak mengerti dengan bahasa Indonesia ini. Ya, contohnya seperti praktik puisi dan pidato yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Lalu, bagaimana harapan Ibu di masa pandemi sekarang ini? Bagaimana siswa dapat memahami materi bahasa Indonesia yang sudah Ibu ajarkan? Harapan kami para guru sama seperti harapan-harapan siswa pada umumnya. Ibu dan guru lainnya berharap semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan proses belajar mengajar bisa dilakukan secara tatap muka seperti biasanya dan lebih efektif. Dan untuk siswa, agar dapat lebih memahami materi yang Ibu ajarkan, marilah kita para guru dan siswa saling berusaha dan kerjasama dalam memperbaiki sistem pembelajaran daring ini, khususnya bahasa Indonesia. Siswa diharapkan agar belajar lebih giat dan melakukan praktik sendiri di rumah untuk melatih skill dan public speaking diri sendiri. Dan siswa juga harus berusaha memahami penyampaian materi yang disampaikan gurunya. Amin. Saya dan para mahasiswa lainnya juga berharap demikian. Baik Bu, hanya itu pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas retorika yang diberikan oleh dosen saya. Dengan senang hati Ibu dapat menjawab pertanyaan dari Devi. Iya, sama-sama Devi.